Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel renungan malam dan doa malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bukan hanya masalah seberapa rajin kita mengikut Tuhan, bukan juga hanya masalah apa yang menjadi jabatan kita di gereja, juga bukan masalah seberapa besar mujizat sudah kita alami di dalam hidup kita, seberapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita akan Tuhan, hal yang paling penting dan mendasar adalah pengenalan akan Tuhan. Bagi Tuhan, pengenalan kita akan Dia lebih penting daripada semuanya itu. Lebih penting daripada mujizat yang kita alami, lebih penting daripada seberapa rajin kita, seberapa banyak korban kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang paling utama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, tetapi sangat minim dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka punya jabatan, bahkan mungkin mereka melayani Tuhan, melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar? Biarlah malam hari ini saudara, melalui renungan ini kita semakin mengenal Tuhan. Harapannya melalui renungan ini kita mengalami satu pengenalan yang mendalam akan Tuhan, dan kita memahami apa yang menjadi upah orang yang mengenal Dia, sehingga kita semakin rindu mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan ayat-ayat ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara.
sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui apakah mereka mengenal dia dengan benar. Yang pertama dia bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jadi pada waktu itu saudara, Yesus mau menggali atau menyadarkan murid-muridnya seberapa kenal mereka akan dia. Dan pada waktu itu saudara, ketika dia bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka ayat 16 di sana Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan jawaban Petrus itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban Petrus itu adalah jawaban oleh pengenalan akan dia. Kalau jawaban-jawaban sebelumnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Mereka mengenal Yesus demikian mungkin oleh karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga akhirnya mereka berkata bahwa dia salah seorang dari nabi, dia adalah Elia, dan sebagainya. Artinya, mereka mengenal Yesus hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi, Petrus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar ketika dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus bisa mengenal dia oleh karena memang Petrus dekat dengan Tuhan. Petrus hidup bersama Tuhan. Petrus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Intinya saudara, yang saya rindu kita merenungkan dari sini adalah bahwa begitu banyak pada waktu itu orang mengikut Yesus. Termasuk orang yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Itu adalah orang-orang yang juga mengikut Yesus. Tapi mereka hanya mengikut Yesus untuk melihat mujizat apa lagi yang akan dia lakukan, untuk melihat hal-hal spektakuler. Sehingga sekalipun mereka mengikut Yesus, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa saudara? Karena mereka mengenal Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan mujizat,
berdasarkan perkara-perkara yang dikerjakan oleh Yesus. Dari sana mereka mengenal Yesus, dan pengenalan itu begitu dangkal. Dengar saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya rindu melihat mujizat, hanya rindu melihat jawaban doa, mengalami jawaban doa, mendapatkan mujizat, sembuh dari penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mengikut Tuhan hanya mengejar hal itu, maka saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa Simon Petrus bisa mengenal Tuhan dengan benar? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, dia jalani hari-harinya bersama Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhan dengan benar, dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa saudara? Kalau saya dan saudara rindu mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar, maka hiduplah dekat dengan Tuhan, milikilah kedekatan dengan Tuhan, milikilah hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya untuk mengalami mujizat, tapi ikut Tuhan supaya saudara intim dengan Dia, maka saudara akan mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari berkat, tapi ikutlah Tuhan dengan intim dan dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan saudara, tapi ikutlah Tuhan karena saudara mencari Dia dan rindu dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Saat ini saudara, seberapa kenal saudara akan Tuhan? Seberapa dalam saudara mengenal Yesus? Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, inti dari kalimatnya itu adalah bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dia adalah Mesias, di mana dari perjanjian lama sudah dinubuatkan adanya pengharapan Mesias, pengharapan akan juru selamat. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, dia sedang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dia juga berkata bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Artinya dia juga mengenal Yesus itu sebagai Allah sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan yang paling inti yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Tuhan adalah mengenal Dia sebagai juru selamat dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Kenapa saudara? Karena sekalipun orang-orang bisa mengalami mujizat, mengalami berkat ketika mengikut Tuhan, jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sia-sialah. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka terima dalam pengiringan mereka akan Tuhan, tidak ada gunanya jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara? Itulah pengenalan yang benar, yang paling mendasar, yang paling inti. Dan saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini juga adalah bahwa apa yang menjadi upah orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Apa yang menjadi upah orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita lihat di ayat 17 mulai saudara sampai ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Yesus kepada Petrus ketika dia menyatakan pengenalannya akan Yesus dengan benar. Maka Yesus berkata, yang pertama di ayat 17 saudara, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus kepada Simon Petrus, ketika Simon Petrus menyatakan pengenalannya yang benar akan Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus mengatakan berbahagialah engkau Simon.
Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia. Ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan, yang tidak terungkapkan ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebagai pengalaman pribadi saya, saudara, ketika saya masih duduk di SMA, pada waktu itu bapak saya pernah berkata kepada saya, apakah saya mau menjadi seorang pendeta? Keturunan kami tidak ada yang menjadi pendeta, saudara. Saya yang menjadi pertama kali menjadi pendeta. Dan pada waktu itu aku berkata, tidak, karena menurut saya tidak pantas jadi pendeta dan tidak ada ketertarikan untuk jadi pendeta. Tetapi saudara, setelah tamat SMA, satu kali saya mengalami pengalaman bersama Tuhan, di mana melalui pengalaman itu saya mengalami pengenalan yang benar. Pada saat itu saya sadar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan pada saat itu mulai saya begitu yakin bahwa saya pasti diselamatkan karena saya sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan ketika mengalami pengalaman itu, saudara, sampai saat ini ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada sukacita yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, saya teringat bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar. Dan hari ini aku pun mengalaminya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dengan benar? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun akan mengalami kebahagiaan yang sama, saudara. Kebahagiaan yang tidak lagi ditentukan oleh kondisi, tidak lagi ditentukan oleh keadaan, dan tidak lagi ditentukan oleh perkara dunia. Pada waktu itu, saudara, sebelum saya mengalami itu, pada waktu bapak saya bertanya, apakah engkau mau menjadi pendeta, dan saya menolak. Pada waktu itu yang menjadi pikiran saya adalah, nanti selesai SMA saya akan bekerja, kemudian saya mendapatkan uang, dan itu akan memberi kebahagiaan bagi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika saya mengalami pengalaman, pengenalan akan Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamatku, maka akhirnya saya beralih, saudara. Saya berkata, saya siap jadi hamba Tuhan. Dan saya pergi ke sekolah Alkitab. Ada berbagai pergumulan, saudara. Dan selesai sekolah Alkitab, saya langsung memberanikan diri untuk merintis gereja, yaitu gereja yang sedang saya gembalakan hari ini. Dan ada begitu banyak pergumulan, saudara. Saya memulai merintis gereja dari umur 19 tahun, begitu muda. Dan di daerah yang begitu sulit, saudara. Tetapi karena ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, kedamaian yang tidak terjelaskan, maka di umur 19 tahun merintis gereja tidak ada masalah bagi saya pada waktu itu, sekalipun banyak tantangan, kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada satu sukacita yang tak terjelaskan, kedamaian, ketenangan yang tak terjelaskan yang aku alami ketika aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu sebabnya saat ini saya menantang saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saudara belum mengalami, belum memahami apa yang saya ceritakan. Mungkin saudara berkata bahwa sekian lama saudara mengikut Tuhan, saudara belum mengalami satu sukacita seperti yang saya gambarkan. Saya balik bertanya, apakah saudara sudah mengalami Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sukacita itu akan saudara alami dalam kehidupan saudara.
Jadi saat ini saudara, pastikan saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenallah dia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup. Maka saudara akan mengalami sukacita yang tidak terjelaskan. Ada satu kekosongan dalam hati yang terisi dan terpuaskan ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena dia mengisi hati kita. Itu yang pertama saudara. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Lalu kemudian yang kedua, ayat 18. Ketika Petrus berkata di ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia mengenal Yesus dengan benar. Maka yang kedua yang Yesus tegaskan adalah ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada hal yang menjadi perdebatan teologis di sini saudara, di ayat 18. Tetapi saya tidak mau menyinggung ke sana. Yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah ketika Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, untuk menegaskan bahwa dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus pun sebaliknya menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya apa saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikenal Tuhan dengan benar. Yesus menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aku pun mengenal engkau. Itu kira-kira yang mau ditegaskan oleh Yesus. Yang kedua dari ayat ini saudara. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka ketahuilah saudara bahwa Tuhan pun mengenal hidup saudara. Orang yang mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Apapun situasi hidup saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mengenal saudara. Kalau saudara mengenal dia dengan benar. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan dia akan bertindak berdasarkan pengenalannya akan saudara. Ketika dia tahu, dia mengenal saudara, bahwa saudara adalah orang yang sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan, sedang sakit, sedang memikul satu persoalan dan sebagainya, maka Allah yang mengenal saudara pasti akan bertindak. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan mengenal kita sebagai orang yang mengenal dia. Tuhan mengerti kehidupan kita sebagai orang yang mengenal dia. Tuhan memahami segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang mengenal dia. Itu upah yang kedua bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya saudara, jangan heran kalau ada orang yang begitu intim dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan juga bertindak khusus dan spesial bagi orang tersebut. Kenapa? Karena firman-Nya menegaskan bahwa ketika Petrus mengenal dia dengan benar, Yesus pun menegaskan bahwa aku pun mengenal engkau dengan benar. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Sudahkah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia akan membuktikan bahwa dia juga mengenal saudara. Dia mengerti segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kenallah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus, di mana di ayat 19 dikatakan, kepadamu, setelah Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ayat 19 Yesus juga menegaskan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali saudara, ayat ini seringkali menjadi perdebatan juga apa maksudnya. Perdebatan antara doktrin gereja yang satu dengan gereja yang lain.
organisasi satu yang dengan organisasi yang lain, sinode yang satu dengan sinode yang lain. Tetapi hari ini saya mau menegaskan hal yang sangat simpel kepada saudara, bahwa orang yang mengenal Tuhan, upah yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat Yesus ini adalah bahwa apa yang dikerjakan Petrus, sorga ikut bertindak, kuasa sorga ikut bekerja. Itu simpelnya saudara. Artinya bahwa kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bertindak, sorga ikut campur tangan, kuasa Allah ikut bekerja. Wow saudara, betapa spesialnya hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena Allah ikut bekerja dalam hidupnya, Allah ikut campur tangan, perkara besar terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, tidak heran orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar seringkali mengalami perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saudara, saya dan saudara juga di dalam kehidupan kita, Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita kalau kita mengenal Dia dengan benar. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita yang melebihi segala kuasa yang lain ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saudara, dalam pemuritan di tengah jemaat, saya sering bertanya kepada jemaat, mana lebih besar kuasa Tuhan yang ada pada saudara atau kuasa iblis? Lalu saya lanjutkan bertanya, mana seharusnya yang takut? Saudara takut terhadap setan atau setan yang takut terhadap saudara? Kenapa saudara? Karena saya melihat seringkali, apalagi di dunia timur, termasuk di daerah pelayanan saya, masih begitu banyak orang yang terlibat okultisme padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan lahir mungkin sebagai orang Kristen, tapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Karena dia berpikir bahwa kuasa dukun lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Dan terkadang saudara, mereka juga ketakutan terhadap kuasa kegelapan. Seringkali berpikir bahwa kuasa setan sudah mengganggu mereka, mereka sudah kena guna-guna dan sebagainya dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh okultisme dan ketakutan oleh kuasa kegelapan. Tetapi dengar, mungkin saudara juga mengalami situasi itu, dan saat ini saya mau menegaskan bahwa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apa yang saudara kerjakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Karena firman-Nya berkata, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya setan yang takut lihat kita, bukan kita yang takut lihat setan. Karena kuasa Tuhan itu sudah ada pada kita. Seharusnya setan kalah dari kita, bukan kita yang kalah oleh tipuan setan. Karena kuasa Tuhan sudah ada pada kita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara masih seringkali terlibat dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya oleh karena masalah persoalan yang saudara alami? Kalau itu terjadi, itu artinya saudara belum mengenal Yesus dengan benar. Dan betapa menyedihkannya hidup saudara, saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Terlebih lagi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara masih tertipu oleh kuasa kegelapan. Betapa sayangnya, betapa menyedihkannya saudara. Seharusnya sebagai orang Kristen, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka di dalam diri saudara bekerja kuasa Allah.
Ketika saudara bertindak di dunia ini, sorga pun ikut bekerja, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Segala kuasa-kuasa ditaklukkan, kuasa iblis ditaklukkan di bawah otoritas saudara, otoritas Tuhan yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada upah bagi orang yang mengenal Dia dengan benar, di mana orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang tersebut akan mengalami kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, ketika Simon mengenal Yesus dengan benar. Lalu yang kedua, bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan juga mengenal Tuhan, mengerti dan memahami kehidupan mereka. Karena ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus juga berkata, aku pun berkata kepadamu, itu ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus pun menegaskan bahwa Dia mengenal Petrus. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata kepada dia, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apa yang kau kerjakan, kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengalami kebahagiaan, maka kita dikenal Tuhan, bahkan Tuhan akan bertindak. Kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan dengan benar? Bukan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang dia alami, yaitu mujizat, jawaban doa dan sebagainya, tetapi pengenalan itu oleh karena dia dekat dan intim dengan Tuhan, dan oleh karena Allah menyatakannya kepada dia. Alamilah pengenalan akan Tuhan semakin intim saudara. Alami pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan alami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Semakin kita mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa ketika kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, Engkau juga mengenal dan mengerti kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengenal Engkau dengan benar, maka kuasa-Mu ikut bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami bertindak, Allah pun ikut bertindak, kuasa sorga ikut bertindak. Itu sebabnya Bapa di sorga, dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan kerohanian kami rindu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau renungkan, terapkan firman-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau, dan kami mau raih janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat,
dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan,
Apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu
Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anakmu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anakmu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakmu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagimu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anakmu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami.
Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
dengan segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu
alasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang.